time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra Bilusna Fauzia dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi kearsipan dari semester 2. Jenis-jenis peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan seperti sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sebagai arsip sehingga arsip tahan lama. Sebagai sarana penyimpanan arsip untuk membantu atau sebagai alat bantu untuk mempermudah, meringankan, dan mempercepat dalam bidang kearsipan. Macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama ada filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Akan tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4-6 laci. Setiap lacinya menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Yang kedua, ada rotari atau alat penyimpan berputar, yaitu sejenis dengan filing kabinet ini, akan tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Yang ketiga, ada lemari arsip, yaitu lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Yang keempat, ada rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Yang kelima, ada map arsip, yaitu lipatan yang terbuat dari karton, kertas tebal, dan atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Map arsip ada beberapa macam, seperti stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Lalu map Snellhalter. Map Snellhalter ini nih map yang mempunyai penjepit di tengah map. Lalu ada folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Dan yang terakhir ada hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Yang keenam, yaitu ada guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk pemisah atau sekat dalam menyimpan arsip. Guide terdiri dari dua bagian, seperti tab guide dan badan guide. Yang ketujuh ada orner, yaitu map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Yang kedelapan ada stapler, yaitu alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Yang kesembilan ada perforator, yaitu alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibedakan beberapa bagian. Pertama ada A. Perforator dengan satu lubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lain. Yang kedua ada perforator dengan dua lubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map Snellhalter dan orner. Yang ketiga ada perforator dengan 5 lubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam orner. Yang 10 ada numerator, yaitu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Yang ke-11 ada kotak atau box, yaitu kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Yang 12 ada alat sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, dikirimkan, disimpan, diproses ke dalam folder masing-masing. Yang ke-13 ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder, yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Yang 14 ada Tailor file, yaitu alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Yang ke-15 ada core deck atau core index. Kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Yang ke-16 ada rak atau laci kartu, yaitu rak yang disusun secara teratur ke dalam rak untuk menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Yang 17 ada alat penyimpan khusus, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, dan kaset. Jenis-jenis arsip berdasarkan
menjelaskan fungsinya. Yang pertama ada arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis dibedakan beberapa bagian, yaitu ada arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip ini masih sering dikeluarkan atau untuk keperluan tertentu. Yang kedua ada arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun tapi kadang-kadang masih diperlukan. Yang ketiga ada arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Yang kedua ada arsip statis, yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk menyelenggarakan administrasi negara. Penyimpanan arsip. Yang pertama ada sistem abjad atau alphabetical filing system. Adalah salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Sistem ini cocok digunakan oleh organisasi yang masalahnya belum kompleks atau masih sederhana. Filing system objek umumnya dipilih sebagai filing system arsip karena beberapa alasan, yaitu ada dokumen atau arsip cenderung dicari atau diminta melalui nama. Lalu mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. Lalu pemberian label pada folder memakan banyak tenaga. Langkah-langkah penyimpanan arsip sistem abjad. Ada penampungan, penelitian, pengindeksan, pengkodean, penyortiran, dan penyimpanan. Prosedur penemuan kembali arsip yang disimpan dengan sistem abjad, yaitu teliti arsip yang diminta, isi bon peminjaman, bergeraklah menuju ke tempat penyimpanan, cari arsip ke filing kabinet sesuai kode arsip, ambil arsip yang diminta, tempatkan outGD atau outset yang di tempat arsip yang diambil, serahkan arsip kepada orang yang memerlukan. Filing sistem abjad adalah penyimpanan yang sederhana dan mudah dalam menemukan kembali dokumen. Penataan file dengan sistem abjad, yaitu ada GUID, berfungsi membantu petunjuk dalam menyimpan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip yang lain. Macam-macam GUID, yaitu ada GUID utama, GUID primer, GUID pembantu, dan GUID keluar atau lembar keluar. Yang kedua ada folder. Ada 3 jenis folder yang digunakan dalam sistem abjad, yaitu folder campuran, folder individu, dan folder khusus. Baik, segitu dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.